Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya yang berbeda dari seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Globalisasi menurut Anthony Giddens yang menerangkan bahwa hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian, terhubunglah suatu peristiwa-peristiwa yang lainnya yang dihasilkan dampak dan timbul balik di antara wilayah sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Pengertian globalisasi secara umum. Berdasarkan berbagai definisi tentang globalisasi dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan dari negara atau bangsa yang berbeda. Sejarah globalisasi. Kemunculan awal globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Karakteristik globalisasi yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu, adanya penemuan baru seperti telepon, handphone, internet, dan berbagai macam lainnya yang menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Ketiga, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Kedua, ketergantungan antar negara di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatnya aliran modal internasional dan investasi. Keempat, meningkatnya interaksi budaya dan perkembangan di media massa. Kelima, masalah suatu negara menjadi perhatian internasional. Keenam, penyebaran informasi semakin mudah. Ketujuh, batas antar negara semakin menipis. Kedelapan, meluasnya kegiatan perdagangan. Yang keempat, jenis-jenis globalisasi. Pertama, globalisasi politik. Kedua, globalisasi ekonomi. Dan ketiga, globalisasi budaya. Pengertian daya saing. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional. Dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. Atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Faktor utama untuk mengimbangi daya saing, ancaman pesaing baru, kuat atau lemah, ancaman produk baru dan atau jasa substitusi kuat atau lemah, tingginya persaingan di antara produk-produk yang kuat atau lemah, kekuatan tawar-menawar atau pemasokan bahan baku dan produk, kuat atau lemah, kekuatan tawar-menawar antar pembeli atau pelanggan, kuat atau lemah, dan daya tarik dan kemampuan laba pasar target, kuat atau lemah. Kapan globalisasi dimulai? Tidak ada yang dapat memastikan sejak kapan pengertian globalisasi dimulai. Namun, fakta sejarah menyampaikan sebagai berikut, yaitu perkembangan perdagangan yang pesat dan investasi di dunia yang telah memulai pada akhir abad ke-19. Telah diketahui bahwa dunia telah bersatu dan menghasilkan ketetapan garis waktu internasional dan zona waktu dunia antara tahun 1875 dan tahun 1925. Pada masa itu, standar internasional menyetujui penggunaan telegram dengan menggunakan sinyal tertentu.
Selanjutnya, perluasan dan pengembangan perusahaan multinasional memproduksi dan menjual produk mereka di pasar domestik dan masyarakat di luar negeri. Proses kemandirian kelompok-kelompok menciptakan tuntutan dunia baru. Konferensi Asia Afrika yang dikenal sebagai Konferensi Bandung telah dilangsungkan pada bulan April tahun 1955 di Bandung. The General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT, yaitu kesepahaman dunia tentang tarif dan perdagangan, telah disetujui oleh 23 negara peserta pada tahun 1947 dan berlaku sampai tahun 1994. Jatuhnya benteng yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat pada tahun 1989. Nelson Mandela mengakhiri sistem apartheid di Afrika Selatan tahun 1990. Pada tahun 1990-an, dengan berkembangnya internet memungkinkan organisasi bisnis menghadapi skala global dengan fasilitas yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Dan yang terakhir, munculnya World Trade Organization atau WTO, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1994. ICT memiliki dampak terhadap globalisasi. Salah satu alasan utama adalah meluasnya Information and Communication Technology atau ICT. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi globalisasi. Salah satu di antaranya adalah manfaat informasi dan komunikasi teknologi. ICT adalah sumber paling penting dalam kegiatan bisnis sehubungan dengan luasnya perkembangan jaringan komunikasi. Sistem distribusi terpadu dan sistem database yang memberi kemudahan bisnis untuk beroperasi dalam arahan global. ICT memberi kemudahan berkomunikasi antar industri melalui teknologi state of the art, terdiri dari peralatan telekomunikasi seperti kamera high-tech, ISDN networks, menghasilkan kecepatan yang tinggi pada transmisi data. Saat ini banyak industri di seluruh dunia terlibat dalam globalisasi melalui ICT. Hal ini telah menyebabkan peningkatan persaingan antar industri-industri. Oleh karena ini, keuntungan untuk konsumen adalah harga yang sudah dipatok. Di sisi lain, ICT membuat adanya keterbatasan. Salah satu di antaranya adalah persetujuan terhadap seseorang untuk bisa mengakses internet. Sebagai contoh, banyak orang di negara berkembang tidak memenuhi akses sendiri dari komputer ke internet. Artinya ada keterbatasan bagi sebagian orang untuk dapat menggunakan layanan dari organisasi yang menyediakan informasinya melalui website.